Halo teman-teman, selamat datang di kelas kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatir Ihsan, tapi kalian boleh memanggil saya apapun yang kalian mau, asal sopan. Ya, kali ini kita akan belajar minus 1 bab 2 ya teman-teman ya. Nah, di minus 1 bab 2 ini kita akan belajar tentang posisi suatu benda ya, atau kita ingin menjelaskan ini benda apa itu kan. Nah, kita ada bumbu kore sore are kono sono ano dan lain-lainnya nanti. Nah, yang pertama dulu ya, tanpa banyak basa-basi lagi ya, kita langsung aja biar cepat juga. Karena ini bumbu masih fresh banget ya, masih awal-awal banget, kita masih belum ya. Nah, oke. Pertama-tama kita akan belajar kore sore are. Apa itu kore sore are kono sono ano? Nah, ini nanti kita jelasin satu persatu dulu teman-teman. Nah, jadi dari awal itu kita akan belajar kore sore are. Kore artinya ini, sore itu are. Kalau are dalam bahasa Indonesianya mungkin ono ya. Ya berarti udah jauh banget deh itu benda ya. Nah, jadi misalnya kita ingin menerangkan suatu benda gitu kan. Kita ingin menjelaskan ini benda apa. Ini ya benda apa, kita ingin menjelaskan misalnya ini benda apa. Ono itu benda apa? Ono benda apa? Nah, kita menggunakan ini guys, 3 ini nih. Nah, jadi cara membuat kalimatnya itu masih sederhana ya guys ya. Pertama, kore sore are. Nah, untuk kore itu artinya ini, sore itu, dan are ono. Nah, kalau kore artinya kan ini, kore itu ini nih. Nah, jadi kita sebagai pembicara ingin menunjukkan ini. Jadi kita pembicara menunjukkan benda yang ada di kita itu menggunakan kore, yang benda yang berada di kita nih, ingin menunjukkan ke lawan bicara. Jadi gampang ya, tinggal gini aja. Korewa misalnya bendanya nih, korewa kabang des. Ini adalah tas korewa kabang des. Ini adalah tas korewa kabang des. Korewa, ingat partikelnya wa ya. Kalau kita ingin menunjukkan suatu benda itu menggunakan partikelnya wa ya. Korewa kabang des, ini adalah tas. Nah, ini kan tasnya berarti kita pegang dan ada di kita dan bukan di pembicara. Nah, berikutnya sore guys. Sore itu sore layar mati. Nah, sore itu artinya ini, artinya itu. Nah, artinya benar itu. Nah, itu tuh. Nah, kita ingin misalnya kita ingin menunjukkan benda ya guys ya, ingin menunjukkan benda kepada lawan bicara. Nah, ke lawan bicara tapi bendanya bukan di kita. Misalnya bendanya ada di dia. Jadi kita kayak apa ya? Kayak nunjuk gitu. Nah, misalnya sore wa kabang des, itu adalah tas. Nah, sore wa kabang des. Misalnya saya ada di sini. Misalnya kita ada di sini dan tasnya ada di lawan bicara. Jadi kita pakai sore wa kabang des, sama partikelnya wa. Berarti sore itu artinya itu, dan kegunaannya itu untuk menunjukkan benda yang ada di lawan bicara. Oke, sejauh ini masih aman, masih lah ya. Oke, selanjutnya ke are teman-teman. Are itu artinya apa? Artinya ono. Nah, ono ini maksudnya are ini digunakan untuk sama, untuk menunjukkan benda juga, tapi kita ini si pembicara dan lawan pembicara ini ingin menunjukkan suatu benda yang jauh dari keduanya. Ini kita nih berdua. Nah, ini misalnya bendanya ada di sini, kabang ya, kita pakai kabang aja dulu, jangan kemana-mana, nanti kalian rumit sendiri. Ini kabang, tas ya. Ya, kalau kalian mau ganti kata bendanya pakai yang lain boleh. Ini kita nih,
tas. Nah, jadi kita menggunakan are. Jadi ono itu apa misalnya kan? Jadi kita tinggal bilang arewa kabang des. Ono adalah tas. Itu sama aja sebenarnya kayak itu juga, bisa disebut itu juga. Tapi ya biar tahulah perbedaannya, makin jauh lah gitu. Ono adalah tas. Arewa kabang des. Ingat guys, pakai des guys. Pakai des. Nah, habis itu kita sebelumnya udah tahu kan ya? Nih, udah tahu nih kan semua ini nih, kore, sore, dan are. Ada gambarnya juga, ini saya tunjukin. Kalau yang mau catat silahkan dicatat dulu. Kalian boleh post video ini. Yang nggak mau catat juga nggak apa-apa. Tapi mending catat guys. Saran saya, mending catat. Karena kalau kita nyatet, kita ngelatih tulisan bahasa Jepang kita. Kita tahu cara tulisnya gimana, huruf-hurufnya gimana, dan perbedaannya juga gimana. Nah, oke, kita langsung singkat aja ini. Kore digunakan untuk menunjukkan suatu benda di pembicara. Sore digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang ada di lawan bicara. Kalau are digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang jauh dari keduanya guys. Oke guys, paham sampai sini? Pasti paham lah. Karena ini masih kita masih dibikin seneng sama materi-materi awal ini guys. Masih manis lah ya. Kita masih belum ketemu pahit-pahitnya, nanti juga kerasa sendiri. Nah, habis itu ini kita udah selesai. Nah, kalau mau dilihat-lihat lagi, kita pokoknya lihat-lihat lagi aja lah ya catatannya ya. Nah, habis itu kita ke kono, sono, ano. Nah, ini ya gampang banget lah ya, bedanya kore, sore, are. Pokoknya belakangnya re. Kalau kali ini kono, sono, dan ano. Oke, kono, sono, dan ano itu sebenarnya sama guys ya. Sebenarnya sama, cuman dia nggak dipakein partikel. Nggak pakai partikel wa. Kan kalau misalnya kore wa kabang des, ini adalah tas. Kalau kono, sono, ano, dia nggak pakai wa, dia langsung ke kata benda. Jadi kono kabang, bukan kono wa kabang, bukan kono wa kabang ya guys. Ini salah nih, kono wa kabang jangan. Nah, kono kabang. Nah, ini kono kabang itu tas. Ini kono kabang, dia itu biasanya disambungin dengan kalimat lain guys. Kono kabang wa gitu kan. Kono kabang wa watashi no desu. Tas ini punya saya. Habis itu sono kabang wa anata no desu. Tas ini itu punya kamu. Habis itu ano kabang wa watashi no desu. Tas ono punya saya. Sama, cuman ditambahin kalimat aja di belakangnya. Terus kita di kono sono ano jangan digunakan partikel wa. Setelah kono sono ano jangan ditambah partikel, langsung kono sono ano tambah kata benda. Nah, udah sih gitu aja. Untuk fungsi kono sono ano masih sama. Kono ini, sono itu, ano ono sama, cuman bedanya dia no. Kalau yang tadi re, belakangnya re. Watashi no des, ingat watashi no kepemilikan. Kono kabang wa watashi no des. Partikel no itu digunakan untuk kepemilikan ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin menunjukkan tas ini punya kita tinggal tambahin partikel no. Watashi no des, punya saya. Watashi no des. Oke. Nah, sejauh ini masih good. So far so good, oke. Masih oke. Selanjutnya lanjut aja kita ke so des. So des itu artinya iya betul. Nah, kalau kita ingin nanya nih, kita tinggal tambahin k di belakangnya, partikel k di belakangnya. Kita tidak menggunakan tanda tanya di bahasa Jepang, melainkan k ya guys ya. K itu kita mau nanya, misalnya
kayak tadi korewa, korewa, watashi, jangan watashi no, korewa anata no kabang desu ka. Nah itu langsung kalau tambahin ka langsung jadi kalimat tanya teman-teman. Tambah ka. Nah jadi gimana sih simpelnya, jadi kayak apakah tas ini punya kamu, itu bisa. Atau yang kedua apa ya gitulah ya. Jadi apakah tas ini milikmu? Tas ini kan korewa no anata no kabang desu ka, tas ini milikmu, tanda tanya. Juga bisa apakah tas ini milikmu, tanda tanya. Nah itu tinggal tambahin kak kalau ingin nanya ini barang punyamu bukan, ya kan, tinggal tambahin kak pertama des, habis itu kak, sebelum kak itu des. Nah jadi korewa anata no kabang desu ka, apakah ini tas milikmu. Kita juga bisa gunakan kono kabang wa anata no desu ka, tas ini apakah milikmu. Nah gitu guys, tinggal tambahin ka aja, udah jadi kalimat tanya. Kalau misalnya nggak ditambahin ka, kono kabang wa anata no desu, jadinya tas ini punyamu. Nah itu jadi kayak apa ya, jadi kayak udah tahu lah kalau tas itu punya dia. Kalau misalnya tambahin kak berarti kita belum tahu dong itu tas siapa, jadi kita nanya apakah tas ini milikmu. Nah jadinya pakai in kak gitu doang guys. Nah kalau ingin menjawabnya kita tinggal tambah hai. Ini bumbu berikutnya, ini tinggal kita kasih so des. So des itu apa artinya? So des itu artinya ya betul. Ya betul. So des itu artinya ya betul. Nah jadi kita tinggal jawab hai kalau misalnya itu tas kita. Misalnya kita ditanya sama orang, sumimasen, kono kabang wa anata no desu ka. Kalau kita ingin jawab ya itu punya kita, kita tinggal bilang hai so desu, artinya ya betul. Nah kalau misalnya enggak, itu bukan punya kita, kita tinggal jawab banyak sih jawabannya, tapi kalian boleh milih salah satu ya, atau jawaban yang lain yang kalian tahu mungkin. Jadi tinggal jawab iye watashi no kabang dewa arimasen, dewa nai juga bisa, atau ja arimasen. Kalau enggak misalnya kita udah tahu punya siapa, misalnya tas ini punya orang yang namanya Joko. Nah misalnya korewa anata no kabang desu ka, kono kabang wa anata no desu ka, iie watashi no ja arimasen, Joko sang no kabang desu. Nah itu berarti kita udah tahu punya si Joko ya teman-teman ya. Kalau punya kita tinggal jawab hai so desu, ya betul, atau hai watashi no desu. Kalau bukan punya kita, iye watashi no dewa nai, dewa arimasen, atau janai ja arimasen. Nah tinggal begitu aja, itu gampang banget. Masih tipis-tipis lah ya, masih pendek-pendek jawabannya, nggak apa-apa kalau kita mau jawab pendek asalkan kita sopan guys. Kita harus sopan, pokoknya kita harus sopan dan santuy guys. Oke, untuk sampai sini masih paham lah ya. Kalau yang mau dicatat silahkan dicatat. Bumpo sodes artinya betul. Hai sodes, hai itu iya, sodes betul, hai sodes ya betul. Oke, kalau yang mau catat pause dulu. Yang nggak mau catat nggak apa-apa, tapi mending catat. Oke, selanjutnya kita lanjut ke K. Apa? Strip, garis apa nih? Gelombang K. Ya kalimat K. Nah itu yang tadi guys. K itu yang buat nanya. Jadi kita nggak pakai tanda tanya,
Saya ulangi, kita nggak pakai tanda tanya, tapi pakai huruf K untuk bertanya. K. Kore wa anata no kabang desu ka? Kono kabang wa anata no desu ka? Nah, itu yang tadi. Apakah ini tas kamu? Tas ini apakah milikmu? Nah, tinggal tambahin K, itu udah jadi kalimat tanya. Kalau jadi jawabnya kayak tadi aja, hai, so des, atau iye. Iye ya guys ya. Oke, untuk di sini kalau yang nggak paham, kalian bisa ulang lagi ke yang sebelumnya, yang tadi. Kalau yang udah paham, silahkan catat. Habis itu kita lanjut aja ke partikel ini no, kata benda no, kata benda satu no, kata benda dua. Nah, kalau no itu kayak yang tadi untuk kepemilikan ya, untuk kepemilikan yang tadi udah dijelasin juga. Sama yang mau dicoba lebih pahami lagi, silahkan diundur lagi videonya. Kalau yang udah tinggal kita lanjut guys. Oke, kalau no itu biasanya digunakan untuk kepemilikan, mau itu kepemilikan punya barang punya kita, misalnya watashi no hong, watashi no kabang, watashi no enpitsu, watashi no keshigomu. Nah, itu enpitsu, keshigomu, pensil, penghapus, watashi no dan lain-lain, itu kepemilikan punya kita. Oke? Itu jadi punya kita, teman-teman. Nah, ini juga bisa digunakan untuk perusahaan, misalnya kayak nama perusahaan Toyota no Kaisha, misalnya gitu. Atau enggak apa lagi ya, ya pokoknya buat perusahaan lah ya. Kalian bisa cari apalah perusahaan, Rolex atau apa, mungkin Baygon. Nah, itu kita menggunakan no juga karena itu milik mereka gitu kan. Misalnya kayak aduh, ngeblank guys, sorry, bingung nyari namanya. Misalnya kayak ya tadi, kayak misalnya Rolex no Kaisha atau Toyota Toyota no Kaisha, sama Lamborghini no Kaisha, dan seterusnya ya, dan lain-lain lah ya. Nah, itu kita bisa menggunakan itu. Kalau enggak, kita bisa terus yang lain, kita juga bisa itu partikel no juga bisa digunakan untuk kayak misalnya di sini ada korewa komputer no hong desu. Ini adalah buku komputer, karena ini bukunya kayak buku untuk komputer itu ya, kepunyaan komputer itunya, buku komputer. Atau nggak bisa dipakai yang lain kayak korewa bentar, jangan korewa. Nah, ini juga bisa nih kayak gini, korewa watashi no okane, uang saya. Indi no okane, ini India kan. Nah, benar, ini uang India, uang saya. Nah, itu bisa digunakan untuk seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut saja kita ke sebagai pengganti kata. Itu udah ya. Ini yang nomor 6 ini tadi sebenarnya udah sih, yang di Sodes dibahas ya. Yang untuk jawaban, kayak misalnya kita lagi ditanya korewa anata no kabang desu ka, tinggal jawab hai, so desu, atau iye, watashi no
Hong jari maseng ya, kabang jari maseng maksudnya. Nah, oke, kalau yang nggak paham silahkan diulang lagi. Kalau yang ingin bertanya aja ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Nanti saya sebisa mungkin, emang harus saya bisa sih untuk jawabnya ya. Nanti kalian tinggal tanya-tanya aja, jangan malu bertanya. Nanti jalan sesat di jalan. Oke, kali ini berikutnya ke O. O dibubuhkan pada benda yang berfungsi untuk menyatakan kesopanan, guys. Jadi kalau kita ingin biasanya kalau ditambahin O pada sebelum kata benda gitu kan, atau ingin kata kerja gitu, kita menggunakan O. Sebenarnya ada O sama go. Nah, tapi itu nanti belajaran, nanti bukan sekarang ya, karena kita masih awal banget. Jadi jangan yang ini dulu lah. Kita lanjut aja. Ke ini bumbu terakhir nih. So deska itu kayak apakah benar? Iyakah? Oh, begitu. Itu kayak menyatakan oh gitu, kayak oh begini, oh benarkah begini tuh gitu. Jadi kita menggunakan so deska. Jadi kalau misalnya kita ingin mengekspresikan kalau kita oh jadi mengerti gitu, oh benarkah, oh iyakah, nah kita menggunakan so deska ya teman-teman ya. Kayak misalnya gini, korewa watashi no kabang des, ini adalah tas saya. Kita bisa jawab so deska. Nah, oh gitu. Jadi kita nggak ngerti itu tas dia. Jadi kita oh jadi paham itu tas milik dia. Ini jawaban singkat sih, guys. Terus kalau nggak, contoh kalimat lain, sono kabang wa takai des. Tas itu mahal. So deska. Oh gitu. Nah, tas itu mahal. Oh begitu. Jadi cuman gitu aja sih. Ini buat biasanya kalau misalnya kalian lagi linglung, capek, malas jawab, kalian bisa menggunakan ini so deska. Udah gitu aja sih, singkat, padat, dan agak sedikit ketat ya guys ya. Nah, jadi untuk bab 2 kali ini udah selesai. Udah semuanya. Kalau yang nggak paham boleh nanya, dan jangan lupa dicatat ya guys ya. Jangan lupa untuk mencatat nih, dari korek sore are, ini itu ono, kono sono ano, ini itu ono juga, so des, terus ka sama ka gitu kan, ka. Habis itu kata benda 1, no kata benda 2, habis itu ya seterusnya ya, kayak oh so deska. Nah, oke, demikian aja untuk bab kali ini. Yang mau diulang-ulang lagi silakan, yang mau bertanya-tanya juga silakan, jangan malu-malu. Yang masih belum mengerti silakan, yang mau minta penjelasan lagi ya kan, lebih terperinci seluk beluknya atau apa, boleh aja silakan, asal masih semoga kalian masih di ambang batas kesadaran kalian ya kan. Nah, oke, untuk kali ini Jugyo ga Owari, selamat ya, semoga kalian betah dan semangat sampai bab 25 di Mina 1. Di Mina 2 ada lagi lebih. Nah, oke. Tanpa basa-basi lagi, oke, silakan kalian istirahat. Jangan lupa kalau ada tugas kerjain, terus apalin juga. Nah, kalau misalnya mau mending kalian belajar kanji juga, jangan lupa. Oke, selamat, makasih untuk waktunya karena sudah mau belajar. Saya demikian, saya tutup ya.